Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat, kuat, ya. Setiap hari boleh beraktivitas dengan baik, dengan semangat. Oleh karena Yesus ada bersama-sama dengan anak-anak. Nah, Mister dan Miss dan Madam semuanya, puji Tuhan sehat-sehat semua. Dan juga Mister, Miss dan Madam semuanya sangat rindu dengan anak-anak, ya. Rindu mau bertemu dengan anak-anak, bertatap muka langsung dengan anak-anak. Tapi keadaannya tidak memungkinkan, sehingga kita harus bertemu lewat media, ya, lewat media seperti ini. Dan Mister juga tahu anak-anak juga pasti rindu, ya, dengan Mister, dengan teman-teman kalian juga ingin bertemu di Sabtu ceria, rindu ingin bermain bersama-sama, ya. Tapi hari ini kita masih bertemu di media ini untuk kita boleh bersapa, bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, ya. Pada saat ini kita akan memulai ibadah Sabtu ceria kita. Mister harap anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan, ya. Yang masih dalam tempat tidur boleh siap-siap turun dari tempat tidurnya, kita mau ibadah, ya. Yang masih baring-baring silakan duduk, ya. Kita harus menghadap Tuhan dengan sopan, dengan hormat di hadapan Tuhan. Pada saat ini Mister mengajak kita untuk yel-yel Sabtu ceria. Anak-anak tidak akan mungkin lupa kan yel-yel Sabtu ceria. Oke? Yel-yel Sabtu cerianya gimana? Love and grow together with Jesus. Oke, sekali lagi. Love and grow together with Jesus. Oke. Pada saat ini Mister mengajak anak-anak untuk bernyanyi, ya. Bernyanyi dari satu pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Karena hari ini dan semua hari harinya Tuhan. Kita menikmati harinya Tuhan. Ayo, sambil bertepuk tangan kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Oke, ya. Semua hari-harinya Tuhan. Luar biasa. Kita menikmati hari-hari Tuhan dengan bahagia tanpa Tuhan meminta bayaran kepada kita. Ya, anak-anak. Nah, Mister berharap anak-anak semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman anak-anak semakin hari boleh semakin bertambah kepada Tuhan. Ya. Nah, pada saat ini Mister mengajak anak-anak sekali lagi bernyanyi pujian bertambah-tambah. Ya. Semoga semakin hari kita boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ikuti Mister ya geraknya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut lebarnya, bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut lebarnya, bumi tingginya, jatuh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut lebarnya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Oke. Pada saat ini kita mau berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Anak-anak dalam tidak ada yang main-main, tidak ada yang lihat sana lihat sini. Ayo anak-anak tutup mata, konsentrasi. Kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mister yang akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama, meskipun melalui media seperti ini ya Bapak. Tetapi kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh bertemu, memuji Tuhan bersama-sama meskipun lewat media ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberi mereka kekuatan kesehatan sehingga semakin hari
mereka boleh menerima semangat, boleh menikmati hadir Tuhan. Mereka terus dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka terus kuat, sehat, dan mereka boleh beraktivitas dengan semangat seperti biasanya ya Bapak. Mungkin dari anak-anak ada yang merasa lemah tubuh, sakit. Kami mau Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang anak-anak rasakan, yang mereka alami, sehingga mereka boleh benar-benar menerima apa yang Tuhan beri kepada mereka Bapak. Mungkin dari anak-anak tidak ada yang kami ketahui mengalami sakit. Kami mau Tuhan Engkau ikut campur tangan, Engkau sembuhkan mereka ya Bapak, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk Cece Krista yang mungkin masih dalam keadaan sakit. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pulih sehingga dia boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai kelas 1 ceria kami. Serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semua, anak-anak sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi mereka dan juga madam yang akan menyampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati, memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Kita menyanyi satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Karena hanya dalam Yesus kita disatukan, kita bersaudara di dalam Yesus. Meskipun di dunia ini kita tidak kenal satu persatu, tapi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak kelas Lukas, Shalom. Madam senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun secara online. Oleh karena itu Madam berharap kalian semuanya tetap semangat dan punya hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin dan menolong kita waktu kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, tolong kami semua saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami juga bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Madam mau membacakan satu ayat buat kita semua dari Matius pasal 22 ayat 39b. Matius pasal 22 ayat 39b, demikian firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Madam mau tanya sama kalian. Kalian sayang gak sama diri kalian sendiri? Sayang gak? Pasti kan bilang, sayanglah Madam. Masa gak sayang sama diri sendiri? Good. Kalian pasti sayang sama diri kalian. Madam juga sayang sama diri Madam sendiri. Buktinya apa? Kita mau jaga tubuh kita mau rawat tubuh kita nggak mau ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, kita cepat-cepat cari obat supaya kita bisa sembuh. Kenapa? Karena kita sayang sama diri kita. Kita semua mau yang paling bagus untuk diri kita, betul? Sekolah dengan bagus, kita mendapatkan sesuatu yang bagus, semuanya untuk apa? Supaya diri kita juga bisa happy, kita semua senang. Nah, anak-anak dikasihi Tuhan, salah nggak kalau kita sayang sama diri kita? Salah nggak? Enggak salah. Kalau kita merawat diri kita, kalau kita sayang sama diri kita, enggak salah. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan hal yang lebih lagi. Yaitu apa? Kita enggak cuma sayang sama diri kita, tetapi kita juga bisa sayang sama orang lain seperti kita sayang sama diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Kalau misalnya, kalau kita dikasih sesuatu, kita pengen yang paling bagus untuk diri kita. Nah, begitu juga kita harus kasih sama orang lain. Kalau kita pengen kue yang paling enak, yang paling besar potongannya untuk kita, kita juga harus melakukan yang demikian untuk sesama kita. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, siapa sih sesama kita? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Judul cerita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah siapakah sesamaku? Siapakah sesama kita? Nah, kalau kita pengen tahu siapakah sesama kita, kalian mungkin pikir, siapa ya sesamaku ya? Papa ya? Mama ya? Siapa ya? Nah, kalau kalian pengen tahu, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari. Siapkan hati kalian untuk bersama-sama mendengar dan mengetahui siapakah sesamaku. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya habis-habisan. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya sendirian di situ. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak di situ. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan dia melewatinya begitu saja. Setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia juga melihat orang Yahudi yang tergeletak itu. Tetapi seorang Lewi itu tidak mau menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu.
Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat semua luka-lukanya. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar semua biaya penginapan dan perawatan dari orang Yahudi itu. Nah tadi ya, ketika ada satu orang bapak yang dirampok dan dia tidak berdaya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, ada 3 orang yang lewat, yaitu Bapak Imam, Bapak Lewi, dan Bapak Samaria. Ada Bapak Imam, ada Bapak Lewi, ada Bapak Samaria. Nah, dari ketiga orang tadi ini, siapakah yang menunjukkan rasa kasihan kepada orang yang dirampok ini? Kalian masih ingat nggak? Siapa yang mau menolong? Siapa yang mau membantu? Siapa yang merasa kasihan dengan bapak yang dirampok ini? Iya betul, Bapak Samaria. Dia memperlakukan bapak yang dirampok ini dengan sangat baik. Dia menolong, mengobati luka-lukanya. Dia angkat, dia taruh di atas keledai. Lalu dia taruh bapak itu di rumah sakit supaya bisa dirawat dan bapak ini bisa sembuh kembali. Dia adalah Bapak Samaria atau orang Samaria. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kembali Madam mau tanya sama kalian, sekarang siapakah sesama kita? Siapa? Oke, sekarang Madam mau kasih tahu. Sesama kita itu yang pertama, sesama kita adalah keluarga kita. Ada papa, ada mama, ada keke, ada cici, ada titi, meme, akong, ama, uncle, ya, auntie. Itu adalah keluarga kita. Nah, kita harus sayang sama mereka seperti kita sayang sama diri kita sendiri. Karena itu, kalau kita sayang sama keluarga kita, kita nggak mau bikin mereka sedih. Kita nggak mau bikin mereka marah. Kita nggak mau bikin papa mama kita sedih. Kenapa? Karena kita sayang papa mama kita seperti kita sayang sama diri kita. Lalu yang kedua, siapakah sesama kita? Itu adalah teman-teman kalian. Misalnya anak-anak kelas Lukas A. Siapa sesama kalian? Itu satu kelas, itu adalah sesama kalian. Kalau kalian di sekolah, kelas 1, siapa teman-teman kalian? Ya, sesama kelas 1 itu. Atau teman-teman yang lain di kelas 2, 3, dan seterusnya. Teman-teman kita. Lalu yang ketiga, sesama kita enggak cuma hanya keluarga dan teman-teman yang kita tahu. Tetapi sesama kita adalah setiap orang yang memerlukan pertolongan. Setiap orang. Apakah itu orang yang kita kenal ataupun nggak kita kenal. Kita misalnya pergi satu ketika kita berjalan, lalu kita lihat ada orang yang jatuh. Orang itu tidak kita kenal, kita nggak tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, dia jatuh kenapa, kita nggak tahu. Tapi waktu kita mau menolong dia, nah kita sedang mau menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita meskipun kita nggak kenal. Dan sesama kita juga adalah mungkin orang-orang yang memerlukan pertolongan yang kita kenal. Misalnya ada teman kalian yang sedang membutuhkan sesuatu, kalian mau tolong mereka. Ada teman yang susah belajarnya dan kalian bisa bagian itu, kalian mau tolong teman kalian. Nah, itu kalian sedang menunjukkan belas kasihan dan juga kepedulian kepada sesama kalian. Jadi ingat ada 3. Sesama kita siapa? 1, keluarga kita. 2, teman-teman kita. 3, setiap orang yang membutuhkan pertolongan, apakah kita kenal ataupun enggak. Jadi setiap orang, mereka adalah sesama kita manusia.
Oleh karena itu berarti siapapun kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita peduli kepada mereka seperti kita peduli kepada diri kita sendiri. Kita mau berbuat baik kepada mereka seperti kita juga mau sesuatu yang baik terjadi dalam diri kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mengasihi sesama kita, sebenarnya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi Madam, dia mengasihi kalian semua, dan dia mengasihi setiap manusia yang ada di dalam dunia ini tanpa terkecuali. Karena itu kita bisa minta sama Tuhan untuk menolong kita bisa mengasihi sesama kita. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu Tuhan juga mau supaya kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Madam berharap kalian gak bingung lagi, siapakah sesamaku? Gak cuma keluarga loh, gak cuma teman-teman loh, tetapi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian kita, siapapun mereka adalah sesama kita manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman ini, dan Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita juga mau menghafal ayat ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 39b ya. Madam ulangi, Matius pasal 22 ayat 39b. Kita baca sama-sama ya. Kita hafal bersama-sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Madam ulangi ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah hafal belum? Kalau belum hafal kita baca sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak. Nah, sekarang adalah quiz time ya. Waktunya kita untuk Bible quiz ya, Bible quiz. Jadi setiap Sabtu yang ketiga, Sabtu Ceria akan mengadakan quiz. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di bawah ini ada nomor WA. Oke, kalian lihat. Nah, kalian bisa catat ini adalah nomor WhatsApp dari Sabtu Ceria. Jadi nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang jumlahnya 5 ini ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Jadi nanti kalian akan tulis dulu jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 5, dan kalau sudah selesai baru di send. Oke? Dan nanti siapa yang paling cepat dan tepat ya, cepat dan tepat, nah nanti akan ada sesuatu, ada surprise dari Sabtu Ceria yang akan anak-anak terima begitu ya. Nah, sekarang siap-siap dulu ya untuk mencatat nomor WhatsApp di bawah ini, dan juga bersiap-siap untuk menjawab ya. Semua ini ada berkaitan dengan cerita firman Tuhan di Sabtu yang lalu dan juga yang hari ini mungkin ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Kita siap-siap pertama. Kisah apakah yang tercatat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30? Kisah apa yang tercatat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30? Wah, gampang sekali ya, cepat buka-buka Alkitabnya. Kisah apa ya ini ya? Oke, lalu catat, lalu ketik dulu di WhatsApp. Bisa minta tolong mama atau papa juga ya yang tidak ada handphone ya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua. Oke, Madam masih kasih waktu dulu ya. Kisah apa yang tercatat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apakah yang dimaksud dengan seekor
unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi maksudnya tuh apa? Apa sih maksudnya seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah? Apa yang dimaksud seekor unta masuk ke dalam lubang jarum? Oke, kalian bisa jelaskan di situ ya. Sabtu yang lalu Mr. Aktin juga sudah ada jelaskan akan hal itu ya. Maksudnya itu apa sih? Nah, kalian ketik dulu. Oke, Madam tunggu ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini mudah sekali ya pertanyaan yang ketiga. Masih ada hubungannya dengan cerita yang tadi juga ya, maksudnya cerita yang Mr. Apin ya, yang dari Matius 19. Pertanyaan ketiga, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu akan mendapat upah 100 kali lipat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan upah 100 kali lipat itu? Apa yang dimaksud dengan upah 100 kali lipat itu? Nah, kalian ketik, tuliskan jawaban kalian di WA nomor 3 ini. Apa ya yang dimaksud dengan upah 100 kali lipat? Oke. Sekarang pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat. Nah, ini juga mudah ya. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan mengampuni 70 kali 7 kali? Ya, apa yang dimaksud dengan mengampuni 70 kali 7 kali? Nah, apa yang dimaksud? Kamu ketik dulu jawabannya ya. Apakah yang dimaksud berarti aku harus mengampuni 490 kali? Nah, kalian jawab, apa ya yang dimaksud dengan mengampuni 70 kali 7 kali itu? Oke. Madam tunggu, kalian sambil ketik jawabannya. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, oke? Apa ayat hafalan yang diberikan Madam Putu ya pada saat cerita tentang pengampunan? Ya, jadi waktu cerita tentang 70 kali 7 kali itu ada ayat hafalannya. Apa itu ayat hafalannya? Kamu tuliskan ya. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Nah, kalau yang Sabtu lalu kalian sudah mencoba menghafalkan, pasti bisa menjawabnya ya. Oke, apa ayat hafalan yang diberikan Madam Putu pada saat cerita tentang pengampunan? Nah, kalian ketik dulu jawabannya. Semua sudah dijawab nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalau sudah yakin, sudah benar, tepat, silakan kalian send ke WA di bawah ini ya. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini Sabtu Ceria kita hari ini ya, dan kita akan bertemu kembali dalam Sabtu Ceria berikutnya di hari Sabtu berikutnya ya. Dan jangan lupa kalian yang sudah mengikuti ibadah Sabtu Ceria untuk boleh absen ya, untuk memberikan komentar di bawah dengan absen mengetikkan kata hadir begitu ya, beserta nama dan kelas kalian, supaya nanti guru-guru Sabtu Ceria bisa mengabsen kalian kalau kalian ada hadir dalam ibadah Sabtu Ceria secara online. Oke, sampai ketemu lagi di Sabtu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.